Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini judulnya adalah Deep Sequence Modeling ya. Jadi pemodelan sequence, artinya permasalahan yang sequence. Artinya utamanya di sini model ini untuk data yang sequence, kemudian model yang deep. Jadi neural network yang deep. Ini misalkan ada sebuah gambar, sebuah image dari bola. Ini adalah image dari bola. Nah, apakah kita bisa memprediksi ini mau bergerak kemana? Apakah ke atas, bawah, kanan, kiri, atau kemana? Nah, kita kan tidak bisa memprediksi ya, karena kemungkinan kan sangat banyak, bisa kemanapun ya. Ya, bisa kemanapun. Tetapi misalnya bola ini tadinya dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini akan kemana? Ya, bisa saja setelah sini ke sini ya, bisa saja. Atau balik lagi ke sini, bisa saja. Tapi kemungkinan besar ini kan ke sini, ke depan lagi ya. Nah, kemungkinan besar ke depan lagi ini adalah data sequence. Artinya, kita memanfaatkan data yang current sekarang, dimanfaatkan data yang sebelumnya, manfaatkan data sebelumnya, data sebelumnya ini adalah sequence. Sequence adalah seperti ini, ya. Ada urutan rangkaian atau urutan, ada waktunya T, T-1, T-2, T-3, seperti itu. Sehingga kita memanfaatkan informasi sequence seperti ini. Yaitu nanti contohnya di bahasa, berupa kata sebelumnya, atau juga nanti selain bahasa juga ada. Nah, ini kemungkinan besar probabilitasnya adalah sini kan ya. Ini sequence untuk contoh kasus real, misalkan ada audio ya. Jadi kan seperti ini kan dari kiri ke kanan ya, dari sini ke ini, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, ini adalah contoh data sequence audio. Nah, kemudian contoh data sequence yang lain, ini adalah data trend seperti ini. Ini ada dari kiri ke kanan. Kemudian di sini ada, misalkan ada video dari 1, 2, 3, dan foto. Kemudian ini sequence dari medik atau bioinformatik ya. Ini dari rangkaian atau untian DNA ya. Ini ada dari kiri ke kanan, ini. Kemudian ini juga sequence dari sini ke sini. Ini adalah sequence, misalkan untuk monitoring getaran, misalkan gempa, misalkan gitu. Ini juga sequence, misalkan iklim itu bergerak. Ini dari sini bergerak, ada angin topan atau apa gitu ya. Ya, ini adalah bagaimana kita memodelkan data sequence, aplikasi-aplikasinya, penerapan untuk kasus yang sequence. Ini adalah neural network yang standarnya, yang dasarnya. Ini adalah yang sebelum sequence ya. Jadi kita mau lihat dulu yang ini. Ini adalah multi layer perceptron, di mana X ini adalah input, di mana X ini adalah yang direpresentasikan seperti ini, seperti hal yang sudah kita bahas. Ini adalah satu objek. Satu objek itu bisa merupakan sebuah himpunan fitur, ya, sebuah himpunan fitur. Sebuah himpunan fitur, mungkin saya mau gambarkan. Ya, bentar gambarkan di sini. Biar ya, saya coba menggunakan Wacom tadi nggak berhasil. Kayak ini aja, kayak mouse aja. Ya, ini himpunan fitur. Ini himpunan fitur. Kadang kita gambarkan seperti ini, ya. Ya, ini adalah
bentuk terstruktur dari objek-objek, kita gambarkan dengan 2 dimensi seperti ini. Kita gambarkan dengan 2 dimensi seperti ini ya, di mana di sini ini adalah objek pertama. Objek pertama ini adalah objek pertama, ini objek kedua, objek ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian setiap objek itu mempunyai himpunan fitur. Ya. Di sini adalah fitur pertama. Di sini adalah fitur kedua. Di sini adalah fitur ketiga, dan seterusnya. Ada banyak fitur. Ya. Jadi bisa di sini adalah himpunan atau himpunan ya, set of fitur. Ya, kita lihat lagi yang tadi. Ya, digambarkan seperti ini, meskipun X ini adalah himpunan fitur. Himpunan itu bisa di sini urutan tidak berpengaruh, urutan di sini. Misalkan tidak berpengaruh itu misalkan apa? Misalkan kalau ini datanya itu data misalkan katakanlah penduduk di sini. Ciri-ciri fitur di sini adalah misalkan alamat. Ini yang pertama, kemudian yang kedua di sini misalkan gender, di sini yang ketiga misalkan pendidikan, dan seterusnya. Kan dibolak-balik nggak apa-apa, gender dulu juga bisa, mau pendidikan dulu juga bisa, nggak masalah. Jadi himpunan, ya. Tapi ada juga yang tidak bisa dibolak-balik, yaitu berupa sequence tadi, berupa sequence, yaitu misalkan adalah rangkaian kata-kata. Ya, rangkaian kata-kata seperti contohnya di sini. Ini ada rangkaian kata-kata, ya nanti ada rangkaian kata-kata yang tweet, seperti misalkan kata pertama, kata kedua, dan seterusnya. Nah itu kan tidak boleh dibolak-balik sebenarnya. Kalau dibolak-balik, jadi nanti artinya beda, gitu ya. Ya kalau berupa himpunan atau berupa sequence. Nah kalau berupa sequence, artinya ini bisa direpresentasikan dalam menjadi vektor, ya, menjadi vektor di sini. Ya artinya di sini itu adalah himpunan atau di sini adalah vektor. Ya, ini apakah di sini hanya himpunan aja atau yang ada sequence. Nah kalau contohnya di sini multi-layer perceptron, ini di sini adalah apakah saya akan lulus mata kuliah ini atau tidak. Nah lulus atau tidak kan himpunannya di sini. Di sini himpunannya adalah fiturnya adalah misalkan katakanlah kehadiran, misalkan katakanlah di sini kuis 1, kuis 2, kuis 3, misalkan ada tugas. Nah ini dibolak-balik kan nggak masalah ya. Dibolak-balik nggak masalah. Nah di sini bisa menggunakan itu. Ya, kemudian sekali lagi yang perlu diingat-ingat, ini garisnya cuma 1, tapi menyatakan sebenarnya ini adalah fully connected, di mana ini kotak aja, artinya di sini sebenarnya ada banyak unit yang banyak angka-angka, yang tadi di sini adalah fitur, di sini juga adalah fitur, tapi disederhanakan seperti ini. Demikian juga di sini bisa ada beberapa juga. Ini contoh adalah one-to-one binary classification. One di sini, satu objek di sini, one di sini adalah keluarannya one. Contohnya apakah akan lulus atau tidak. Ini satu mahasiswa, ini prediksinya Y hat lulus atau tidak, mahasiswa yang lain lulus atau tidak. Nah kemudian yang sequence, ya, sequence. Nah sequence-nya di sini, ini adalah sequence karena di sini ada kemudian diikuti ini, kemudian diikuti ini. Nah, contohnya di sini adalah ini adalah kata pertama the, kata kedua ya ini at MIT, kata ketiga di sini introduction, kata keempat dan seterusnya. Jadi ini kata. Ya, kata. Kemudian di sini many to one, kemudian many to one. Jadi outputnya 1. Ya, di sini inputnya itu adalah rangkaian kata-kata, keluarannya apakah di sini positif sentimennya atau negatif. Ya.
Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah one to many. Di mana ini cuma satu aja, ya, satu di sini adalah image, sebuah image. Image ini dinyatakan dalam satu. Ini sekali lagi yang bulat ini seperti ini. Jadi bisa sebenarnya adalah seperti ini, atau juga ini apa image yang di flatkan ya, diflatkan jadi satu vektor. Ini jadi satu vektor misalkan seperti itu ya. Jadi satu vektor atau mungkin bahkan ya vektor meskipun juga mungkin ada ini informasi spasialnya. Ini adalah one to many. Sequence-nya itu adalah ini sequence. Many itu adalah ini adalah caption-nya. Ini adalah caption. Output-nya ini. Input-nya ini. Satu ini. Ya satu vektor ya atau matriks ini. Kemudian di sini output-nya ini adalah kata. Ya. Ini kata-kata. Jadi ini adalah sequence-nya di output-nya. Kemudian bisa juga many to many. Ya, many to many. Di mana inputnya adalah sebuah bahasa, outputnya bahasa yang lain. Karena ini adalah mesin penerjemah. Di mana sebenarnya jumlah kata di input dengan jumlah kata di output itu bisa berbeda. Ya. Jumlah kata di input, tapi pada prinsipnya ingin diperlihatkan, digambarkan secara sederhana, ini adalah many to many. Nah kemudian secara atau yang dasarnya dulu ini ada rekurensi ya, ada rekurensi, yaitu ada perulangan ya, ada perulangan neuron dengan ada perulangan. Ini kita lihat dulu sebelum ada perulangan, ini dasarnya. Ini adalah ada X yang satu, ini adalah fitur yang pertama, seperti tadi di sini adalah fitur sini. Kemudian fitur yang berikutnya, fitur yang berikutnya, ini berikutnya seperti ini. Ada fitur-fitur seperti ini sebagai input sebagai satu objek di sini ini mempunyai beberapa fitur. Sekali lagi diingat, ini bukan objek sendiri, tapi ini objek yang mempunyai fitur-fitur yang kemudian kita juga sudah tahu ini ada bobot ya, fully connected ya, fully connected ada bobot W1, W2, W3, kemudian di sini dijumlahkan jadi Z ya, W1 kali X1 plus X1 kali W1 plus X yang ini 2 W2 kali W2 plus X sampai XM kali WM sama dengan Z ya ini. Kemudian Z diolah, diproses menggunakan fungsi G, di mana G ini adalah fungsi non-linearity seperti misalkan sigmoid atau ReLU atau yang lain. Ya, kemudian keluarannya adalah Y ini sebenarnya Y head ya, ini harus pakai Y head di sini. Head ini atau bertopi ini maksudnya adalah prediksi. Kalau Y tidak ada head itu adalah Y yang ininya, yang apa, yang benernya, yang ya ini X, ini X-nya ini ada M, sebanyak M masing-masing bilangan real sebanyak M. Kemudian yang Y head, ya, Y head ini adalah juga real, ini sebanyak N. Nah, kemudian di sini ini adalah fully connected di sini. Kemudian ini adalah sebenarnya keluaran, tinggal ini dikeluarin aja. Misalkan keluaran itu dengan probability ini apa? Probability distribusi seperti softmax ya. Ya ini tadi bahwa ini adalah XT, ini XT di sini digambarkan sederhana seperti ini. Digambarkan sederhana yang seperti ini, disederhanakan seperti ini gambarnya. Ya. Jadi yang gambar fully connected gambarkan satu panah aja, panah tadi gambarkan satu panah aja, ini seperti ini. Nah ini adalah yang tadi digambarkan secara sederhana seperti itu ya. Jadi di sini inputnya bisa berupa vektor.
Ya, vektor. Ini vektor, ini tadi adalah vektor di sini. Ciri-ciri, vektor ciri-ciri, sebuah vektor yang isinya komponennya ciri-ciri. Ini adalah vektor yang outputnya yang direpresentasikan dalam vektor juga. Ya, jadi P ini adalah untuk satu data P. Data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Kemudian di sini kita menangani time step individual. Contoh kasusnya misalkan di sini adalah misalkan contohnya adalah kalimat. Yang kalimat itu terdiri dari misalkan kata-kata. Untuk yang T1, yang kata pertama, kata kedua, kata ketiga, ya. Ya. Kemudian ini adalah dari kata satu, ini ada keluarannya, atau misalkan digambarkan, saya kira penggambarannya adalah ya mungkin penggambarannya adalah seperti ini, yang cocok untuk ini ya. Misalkan contohnya ini adalah sebuah kata itu kemudian diprediksi jenis katanya, part of speech-nya. Kata ini, sebuah kata, part of speech-nya apa? Kata berikutnya, part of speech-nya apa? Jadi dari rangkaian kata-kata, kemudian setiap kata, part of speech-nya kan sebuah kata, ada pasangan kata, jenis kata. Sebuah kata, jenis katanya dalam sebuah rangkaian, ya, dalam sebuah rangkaian. Kalau di sini ada kata pertama ditebak, kata kedua tebak pause-nya, part of speech-nya atau jenis katanya ya. Kata ketiga ditebak. Antara kata pertama dengan kata kedua dengan kata ketiga itu tidak ada hubungannya di sini, tidak ada hubungannya, independen, ya. Kalau di sini ya kita lihat setiap time step di sini T0, T1, T2 di sini naruh ininya sequence-nya ya. Jadi mau nebak di sini, nebak di ini adalah jenis katanya apa di sini, kata ketiga di sini jenisnya apa. Ini juga tergantung di samping dari kata itu sendiri juga tergantung dari kata-kata sebelumnya, ya, kata-kata sebelumnya. Ya, jadi di sini YT ini tergantung dari fungsi dari XT, ya, XT di mana ini ada yang sebelumnya juga. Ya, kita lihat, maaf ya, tadi kalau di sini, tadi di sini belum ada ya, ini belum ada ya, maaf, ini belum ada, ya, ini belum ada, ini sama seperti ini belum ada. Tapi kemudian kalau ada itu artinya informasinya disampaikan. Ya, kalau tadi belum ada panah ini, itu artinya masih berdiri sendiri-sendiri, sama seperti ini tadi. X1, X2, X0, X1, X2 digambarkan X0 yang tadi di sini. X0, X1, X2. Nah, kalau di sini ya, kalau di sini ini sudah ada, artinya antara yang X0 kemudian nebak X1, tapi di sini juga informasinya dialirkan di sini. Ya. Kemudian ini adalah kata kedua, ini dialirkan juga di sini. Artinya kita melihat di sini, kalau tadi, maaf tadi saya ulangi lagi, kalau XT ini tergantung dari, YT tergantung dari XT saja, Y1 tergantung dari X1 saja, Y2 tergantung dari X2 saja. Artinya yang seperti ini digambarkan T0, T1, T2. Kemudian kalau di sini, ya, ini adalah ada kalau di sini ada informasinya itu dialirkan di sini. Jadi X0 kata pertama untuk memprediksi part of speech yang pertama, kata kedua untuk memprediksi part of speech kedua, tetapi juga ada informasi dari yang kata sebelumnya. Kemudian untuk kata yang ketiga, untuk memprediksi part of speech yang ketiga, tapi juga ada yang sebelumnya dan tentunya dari sebelumnya ini. Sehingga output
dari sebuah Y hat T, T itu misalkan 1, ini dari T-nya itu sendiri, 1 sendiri, juga dari T-1, 1 sebelumnya. Ya, atau di sini, di samping ini, YT, di mana T-nya adalah 2, ini adalah XT, artinya X2, juga dari T-1. Tetapi T-1 secara implisit, ini juga dari yang T0, gitu. Secara implisit dari sini. Artinya ada datang dari sini. Ini adalah bagaimana neuron, di sini neuron-neuron, artinya ini neuron-neuron, ini adalah hidden layer. Ya, ini adalah hidden layer. Hidden layer, ini adalah input, ini adalah output, ini adalah hidden layer, ini adalah hidden layer, ini hidden layer, mengingatkan yang slide yang sebelumnya. Di sini ada neuron-neuron yang banyak, neuron-neuron yang banyak, neuron-neuron yang banyak, yang artinya berupa vektor. Ya, nah di sini digambarkan ya yang seperti ini itu adalah ada looping di sini, recurrent cell ini tadi, ini belum recurrent di sini. Nah kalau seperti ini adalah recurrent cell yang seperti ini itu bisa digambarkan seperti ini ya, yang ringkasnya seperti ini ya. Ya, kemudian kita masuk ke RNN, recurrent neural network ya. Jadi neural network yang recurrent, neural network yang ada loopingnya ya, yang hidden layernya ada loop hidden layernya. Yang hidden layernya itu ada perulangan atau looping tadi. Ini yang tadi ya, dimana hidden layer di sini, hidden layer di sini hidden layernya bisa 1 saja ya. Hidden layer 1, tapi perulangan lagi sehingga berulang sehingga balik lagi yang di sini hidden layer, diulangi lagi di sini hidden layer yang loop seperti ini. T sama dengan 0, T sama dengan 1, T sama dengan 2. Ya, ini adalah yang tadi, di mana adalah input, ini adalah output, di sini adalah hidden layer, yang hidden layernya cuma 1, tapi berulang di sini. Ini adalah XT, ada time step, ya, ada time step, T, T-nya dari 0 sampai ke, misalkan ke N, ya. Kemudian ini ada YT, jadi ini YT, YHT, berkopi T ini adalah dari sini, tapi juga dari sini. Kita lihat HT, HT itu adalah hidden, ya, keluaran dari hidden. Ya. Keluaran dari hidden, ini sebenarnya, ya keluaran dari hidden itu ya sama seperti sini, tapi yang satu ke sana, yang satu ke sini gitu ya. Yang satu ini kan gambarkan di sini, lalu di sini sebenarnya sama aja di sini gitu. Yang ke sana juga ini ke sini. Ya, ini HT. HT artinya hidden di time step T. Ya, ini atau state untuk sel di sini, selnya itu adalah yang hidden di sini. Ini merupakan fungsi di mana input parameternya adalah XT. Yang ini HT ini adalah dari XT di sini inputnya, ya. Kemudian ya HT di sini inputnya adalah XT dan HT-1, ya, HT-1. Karena looping, balik lagi yang tadi sebentar supaya lebih jelas di sini. Ya, jadi dari sini yaitu YT, Y1 misalkan ini tadi adalah X1 dan dari yang T-1 yang pas memori ini adalah memori itu artinya dari yang kata sebelumnya misalkan ya, ini adalah yang tadi diper generik lagi ya, ini ada ya out state-nya, ini adalah cell state untuk yang sekarang, current yang T sekarang. Ini bagaimana mengaplikasikan, menerapkan sebuah relasi recurrent ini pada setiap time step T0, T1, T2, dan seterusnya untuk memproses sebuah sequence. Sequence itu contohnya adalah rangkaian kata-kata. Ya, ini menggunakan seperti ini, ya,
keluar sebagai inputnya, kemudian dikalikan dengan ini ada bobotnya. Jadi di sini kan ini keluar sebenarnya ini kan keluar di tempat yang sama bisa, kemudian di sini ini masuk juga sebenarnya ini dijadikan satu di sini, ini dijadikan satu. Nah kemudian difungsikan ini dijadikan satu antara HT dengan XT di sini. Nah dijadikan satu atau HT-1 ya, maaf ya, bukan HT-1 dengan XT, HT-1 dengan XT ini jadikan satu di sini, masuk, tapi sebelum masuk ini juga ada fungsi, ada bobotnya, ya. Kemudian juga fungsi yang sama dan himpunan parameter yang sama. Jadi fungsi yang sama itu misalkan apakah sigmoid, misalkan, kemudian himpunan parameter yang sama, yaitu bobot yang sama, digunakan di setiap time step, ya, digunakan di setiap time step, jadi bobotnya itu sama, ya. Akan kita lihat nanti, ini sama seperti kalau di CNN, Convolutional Neural Network, apa yang disebut dengan parameter sharing. Nanti di belakang juga dibahas lebih lanjut lagi. Yang RNN mempunyai sebuah state, ya, HT, sebuah state HT, yaitu keluar dari H itu adalah hidden untuk time step T yang diupdate setiap time step, ya. Time step artinya kalau rangkaian kata-kata, kata pertama dan kedua sebagai pemproses, ini adalah sebuah sequence yang diproses, ya. Ya, jadi setiap kata, time step 1, time step 2, dan seterusnya. Ini secara intuisi seperti ini. Ya, ini adalah yang tadi, ya, recurrent, cell, dan looping. Kemudian di sini ini adalah dengan pseudocode seperti ini. Ini awalnya hidden state-nya itu adalah awalnya adalah 0, diisi 0, yang untuk T sama dengan 0, T sama dengan 1, T sama dengan 2, T sama dengan 3, 0. Kemudian ada kata pertama masuk di sini, I. Ya. Kemudian proses. Kata kedua love di sini, proses. Kata pertama I, proses. Kalau mau keluarin di sini, bisa. Dua love, proses di sini, keluarin bisa. Kemudian yang ketiga recurrent, proses, keluarin juga bisa. Kemudian yang keempat kata network, ini yang artinya inputnya ini sebenarnya adalah I love recurrent network, neural, maksudnya I love recurrent neural. I love recurrent neural ini adalah inputnya, di mana I ini nanti direpresentasikan menjadi sebuah himpunan fitur atau lebih tepatnya vektor. Ini vektor I, vektor love, vektor recurrent, vektor neural. Nah kemudian diprediksi menggunakan recurrent di sini, ya, untuk menggunakan looping di sini, ya, looping kebetulan isinya 4, jadi ngeloop 4 kali. Kemudian setelah yang keempat ini titik-titik, artinya titik-titik disuruh memprediksi hasilnya apa, misalkan network, artinya I love recurrent titik-titik adalah network. Jawaban yang dari terakhir neural ini adalah network. Ya ini ya seperti itu tadi. Kemudian ini yang tadi ya, ada input vektor, ini output vektor, kemudian ini adalah hidden layer, ini adalah recurrent. Ini ada input vektornya, XT, ini adalah vektor. Sekali lagi, ini adalah vektor, sebuah objek. Objek itu bisa kata, objek itu bisa berupa image, atau yang lain. Kemudian di sini, hidden state, ya, hidden layer. Ya, hidden state-nya diupdate. Mengupdate-nya tadi ada HT-1, ya. HT-1 itu artinya kondisi atau state di sini yang posisi atau time step T-1 dengan di sini XT masukkan sekarang, ya, ini adalah
vektor juga kondisinya di sini, yang vektor ini ya, ini juga vektor. Nah ini kan juga vektor. Kemudian ini adalah bobot. Ini adalah bobot, di mana penulisannya adalah HH. HH itu dari hidden ke hidden berikutnya. Hidden ke hidden berikutnya. Kalau XH itu dari input ke hidden. Ya. Ini dikalikan sama seperti biasa, ya dikalikan menggunakan fully connected. Kenapa ditranspose? Supaya bisa dikalikan ya. Ya, kemudian misalnya menggunakan fungsi aktivasi nonlinearity tangen hiperbolik. Tangen hiperbolik, misalnya tangen hiperbolik ya. Jadi di sini HT itu adalah dari XT plus yang dari HT-1 ya, HT-1 ini dikalikan untuk di sini ada WHH. WHH itu adalah dari H ke H, jadi yang ini panah ya. Garis ini adalah menyatakan koneksi. Koneksinya di sini bukan satu, sebenarnya ini adalah fully, karena di sini adalah banyak neuronnya, dari banyak neuron ke banyak lagi dirinya sendiri. Juga di sini dari banyak ke banyak di sini. Ini juga tadi kan ini satu vektor, ini adalah vektor. Ya. Sehingga di sini ini adalah garis itu menyatakan koneksi ya secara umum ya untuk neural network itu artinya juga menyatakan bobot. Di sini bobot. Ini adalah bobot. Ini adalah bobot. Ini adalah fully connected, artinya ini adalah matriks. Karena dari many ke many, ini dari dirinya sendiri. Artinya many to many, matriks juga. Ini adalah matriks juga. Nah, kemudian yang kita pakai di sini karena kita HT, bukan HT. Itu bobotnya matriks itu adalah HH. HH itu adalah ini, garis ini. Panah ini adalah HH. WHH. Ini WHH. Transposnya nggak usah dilihat, WHH. Kemudian WXH, ini adalah WXH di sini. Matriks ya, ini adalah fully connected. Ya. Jadi kita hanya mempunyai bobot untuk menghitung ini, HT, dua bobot ini saja yang muter-muter dari sini, yang kata pertama, muter kata kedua, muter kata ketiga, muter. Ini bobot yang sama, ya, bobotnya yang sama, matriks yang sama, bobot yang sama, ya. Ya, kemudian kalau kita menuju yang WHT ini adalah dari HT. Ini kan HT sebenarnya ke sini kan. Ini kan sebenarnya keluar dari sini sama keluar dari sini kan sama aja. Ini kan kalau digambarkan sebenarnya ini nyatang di sini. Ini ya nyatang. Mungkin saya gambarkan sebentar. Di sini sebenarnya kan kalau digambarkan kan nyatang ini sebenarnya ya. Tapi gambarnya kan jadi nggak bagus ya. Ini di sini. Nah, ini kan seperti ini harusnya. Nah, di sini kan. Atau ini ke sini, ini ke sini. Nah, ke sini. Nah, ini kan di sini. Ini kan ada Y tadi, YT. Ini adalah yang tadi H, T, adalah XT. Ya. Ya, kemudian di sini ada W, di sini ada W, di sini ada W, masing-masing matrik. Ya, W ini adalah H hidden, sehingga ini adalah dari X ke hidden. Ini dari hidden ke hidden, ini dari hidden ke Y. Jadi tiga ini saja. Kita mempunyai tiga matriks. 1, 2, 3. Meski muter-muter. Ini adalah sama nilainya XH untuk time step berapapun, HH untuk time step berapapun, HY untuk time step berapapun. Ya. Kemudian tadi ada dua ini, kemudian ada ketiga, ini adalah bobot yang di sini, BHY. Ya. BHY ini adalah dari HT ini tadi yang di sini kan dari HT di sini. Ya, saya kira sudah cukup jelas.
Sehingga ada input, output, kemudian ada hidden. Hiddennya satu di sini, tapi diputar-putar di recurrent. Ya, ini ada untuk penghitungan, itu biasanya apa disebut dengan graf komputasional. Ya. Untuk RNN, recurrent neural network, ini adalah sequence, di mana sequence itu artinya ada time step. Time step itu artinya adalah sepanjang time, sepanjang waktu. Misalkan kalau rangkaian kata-kata atau kalimat, ya, kata pertama, kata kedua, dan seterusnya. Ya, ini menyatakan yang gambar seperti ini, ilustrasi seperti ini, dengan looping seperti ini, menyatakan sebuah computational graph yang unroll, yang yang kita akan lihat ini masih tergulung, ya. Nanti ada yang menggulung gini atau nol itu terguling, ya, tidak terguling, ya. Kita akan lihat ya. Ya, ini seperti ini tuh dinyatakan seperti ini untuk memudahkan pembacaan kita manusia. Seperti ini. Kalau di program tadi kan menggunakan for. Nah, kalau kita karena katanya jumlah katanya 1, 2, 3 dan seterusnya, atau kita supaya mudah, nah kita dibuka gini, dibuka seperti ini, ya. Ini tadi kita lihat ada xt. Xt itu ada dari x0, x1, x2 sampai xt di sini. Ada yht, ada y0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian tadi ada di sini ada bobot xh, ada hh, ada w di sini hy. Ini xh sama, nilainya sama, ini matriks yang sama, dalamnya sama, ya, dalamnya sama, baik di sini mau di sini, di sini, di sini. Karena muter tadi kan kata pertama, kata kedua, kata ketiga sama. Demikian juga ini xh di sini dengan xh di sini dengan xh di sini sama. Jadi parameter, istilahnya parameter sharing. Ini share parameternya, ini adalah parameter atau bobotnya. Demikian juga hy di sini bobot matrik bobot hy, matrik bobot hy, matrik bobot hy. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa reuse, ya, digunakan ulang matriks bobot yang sama, diulang untuk setiap time step, digunakan berulang, ya. Kemudian di sini diproses forward, ya. Ini adalah sama seperti multilayer perceptron, jadi ada forward, ada backward, ada back propagation, ada forward, kemudian back untuk back propagation, kemudian menggunakan gradient descent seperti yang kita juga untuk neural network yang standar. Ya, jadi di sini sekali lagi menggunakan matriks bobot yang sama untuk setiap time step-nya, time step 1, time step, time step, time step. Ya. Kemudian untuk forward di sini sama seperti untuk multilayer perceptron, ini menghitung di sini atau memprediksi, menghasilkan prediksi, kemudian dihitung loss-nya. Loss-nya itu artinya dibandingkan antara yang y-hat, yang y-hat itu adalah output dari fungsi dari sini, output dari sini merupakan prediksi, dibandingkan dengan y tanpa topi, artinya y yang sebenarnya. Seperti misalkan ini adalah sebuah kata. Kata ini di sini jenis katanya apa? Ini kata, jenis katanya apa? Ini kata, jenis katanya apa? Ini kata, jenis katanya apa? Prediksinya y-hat dibandingkan dengan aslinya atau yang benarnya. Nah, ini adalah loss-nya. Ya, artinya kalau benar ya loss-nya kecil. Kalau salah loss-nya besar, menggunakan fungsi loss yang sesuai. Nah, kemudian ini ada loss atau ini kesalahan, artinya errornya, ya, loss itu. Ini ada loss, kemudian loss-nya itu digabungkan jadi satu. Loss untuk ini, satu rangkaian kata-kata ini, loss-nya berapa? Ya, satu rangkaian kata-kata. Kalimat pertama memprediksi masing-masing part of speech, misalkan ininya, errornya atau loss-nya ini berapa.
kalimat kedua masing-masing memprediksi part of speech, errornya berapa dan seterusnya. Jadi sama seperti multi-layer perceptron. Ini RNN yang tadi di sini menggunakan recurrent rule di sini. Nah, di sini adalah kita bisa lihat bahwa mengapa deep learning itu semakin mudah untuk diimplementasikan karena ada framework atau library seperti misalkan TensorFlow atau yang lain. Ini contohnya menggunakan TensorFlow, kita tidak perlu membangun dari scratch, dan artinya scratch banget. Ini yang scratch-nya itu adalah seperti ini. Ini udah scratch ya, ini udah seperti ini ya. Ini yang dikatakan scratch-nya itu adalah seperti ini. Bahwa ini masing-masing ini diinisialisasi ya, dari sini diinisialisasi, ini diinisialisasi ininya masing-masing dari input ke hidden ke hidden, kemudian dari hidden ke output di sini. Kemudian di matriks bobotnya, kemudian hiddennya di sini, di dalam di sini itu dikosongin dulu, misalkan dinolin, ya kemudian di sini dilakukan update isi dari hidden di sini, kemudian dihitung forward di sini, dan seterusnya. Ini adalah yang scratch-nya itu seperti ini, ini udah scratch. Ya. Nah kemudian TensorFlow ini lebih lagi, high level lagi, menggunakan Keras ya, TensorFlow Keras. Ini cuma segini aja, simple RNN. Ya, jadi yang standar RNN ya. Ya balik lagi kita ke konsepnya. Ya ini adalah one-to-one vanilla. Artinya vanilla itu artinya standar. Ya, jadi kalau di tempat lain mungkin di barat itu vanilla itu maksudnya adalah rasa yang standar. Ya. Standar, neural network yang standar artinya multi-layer perceptron. Ini adalah multi-layer perceptron one to one. Di sini artinya one to one itu tidak ada sequence ya. Ini tidak ada sequence di sini. Tidak ada sequence baik itu di input maupun di output ya. Kalaupun datanya berupa rangkaian kata-kata itu tidak dikenali itu sebagai sequence, seperti halnya yang di sini tadi. Meskipun itu rangkaian kata-kata itu tidak dikenali sebagai sequence, itu dikenali sebagai independen satu dengan yang lain yang dibolak-balik. Kata satu, kata dua, kata tiga, kata empat, dan seterusnya seperti dibolak-balik aja ya. Yang dikenal kalau di bahasa itu adalah back of word ya. Kalau kata-kata jadi seperti ranjang kata-kata aja, seperti himpunan saja. Seperti himpunan saja ya. Jadi seperti kalau di dalam keranjang kan barang itu kalau kita belanja mau yang ditaruh di atas atau di bawah kan ya ini kita lihat di sini, ini adalah yang vanilla, yang contohnya binary classification yang tadi ya, menggunakan multi-layer perceptron. Nah kemudian di sini untuk sequence modeling, sequence-nya bisa di input, sequence-nya bisa di output, sequence-nya bisa di input sekaligus output. Iya. Sequence di input saja artinya many, ya misalkan kata, many kata, dan itu harus urutnya harus benar, nggak bisa dibolak-balik. Dan ini one, karena ini sentiment classification artinya positif atau negatif aja, ini tidak perlu bisa dikeluarin, tapi dalam kasus sentiment classification tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan hanya di sini saja. Kemudian contoh yang berikutnya one to many, ini adalah text generation atau image captioning. Misalkan tadi contohnya adalah image captioning dulu. Ini adalah image ya, image ya. Kemudian image ini sebagai satu vektor di sini. Kemudian dihasilkan kata-kata atau text generation. Nah, text generation itu kita sebuah kata masuk, kemudian kata berikutnya bagusnya apa menurut bahasa tersebut, menurut apa yang disebut yang tadi adalah pemodelan bahasa yang kita sudah train, di sini sudah kita train. Ini kata berikutnya itu apa? Jadi seperti membuat ini ya, ini contohnya seperti ini, seperti membuat tulisan atau apa. Jadi seperti ini contohnya ya. Contohnya
satu kata aja dimasukin, ya, dimasukkan satu kata di sini, masukkan satu kata, keluar ini adalah kata berikutnya, ya tentunya kata ini dipengaruhi adalah kata sebelumnya ini, kata berikutnya ini dipengaruhi karena kata-kata sebelumnya ini, kata-kata sebelumnya, bukan hanya satu kata tapi kata-kata sebelumnya ini, kata sebelumnya ini kata sebelumnya ini, sehingga jadilah sebuah artikel katakanlah itu yang menggunakan RNN itu hasilnya bisa bagus ya, bagus dalam arti secara grammarnya, tapi secara isinya, kebenarannya biasanya sangat sulit kalau membuat sebenarnya. Ini juga seperti ini contohnya text generation, ya ini contoh text generation, inputnya satu, kemudian keluarin, tentunya dilatihnya kalau ini misalkan puisi, tentunya dilatihnya ini model ini dilatihnya juga menggunakan puisi yang banyak yang dalam bahasa Inggris seperti ini misalkan. Ini contohnya, misalkan yang lain-lain. Ada ini contohnya, ini juga seperti ini juga apa, atau misalnya HTML seperti ini. Masukannya adalah page saja, keluarannya ini, kemudian muncul ini dan seterusnya menjadi ini. Atau contoh yang lain bisa matematik seperti ini, bisa menjadi matematik. Tentunya trainingnya menggunakan matematik juga. Atau juga bahasa pemrograman bisa juga. Jadi ini adalah text generation, mengenerate bahasa pemrograman yang secara sintaksnya tidak error, tapi secara logiknya nggak jelas misalkan seperti itu ya. Artinya dijalanin jadi mungkin nggak jelas keluarannya gimana, nggak bisa atau generate baby names ya, misalkan baby names misalkan satu kata satu huruf ini masukannya, keluarannya huruf berikutnya jadi kata Ruby, masukannya misalnya L atau LE berikutnya misalnya dan seterusnya dan macam-macam. Bisa juga ada resep masakan lah atau apa tergantung dari ininya, tergantung dari yang di trainingnya apa. Kemudian ini adalah many to many, ini adalah sequence ya, ini adalah sequence, baik itu sequence-nya pasangan gini ataupun tidak pasangan ya. Kalau yang pasangan gini contohnya adalah seperti tadi, adalah part of speech kata ini, part speech-nya apa, kata ini part of speech-nya apa dan seterusnya. Kemudian yang sangat banyak atau sangat populer itu adalah translation, artinya sebuah rangkaian kata-kata, keluarnya rangkaian kata-kata dalam bahasa yang lain, atau music generation. Ya, seperti itu ya. Jadi ini contoh beberapa arsitektur dan aplikasi yang arsitektur yang standar yang nanti ada lebih detailnya, ada bisa macam-macam. Yang kemudian ini untuk pemodelan yang sequence ya, pemodelan sequence kita tahu datanya berupa sequence, baik itu di input ataupun di output ada sequence-nya, yang dibolak-balik itu enggak sama ya. Dibolak-balik di dalam sequence, kata-kata dibolak-balik itu artinya bisa beda. Ini pemodelan sequence itu mempunyai kriteria untuk perancangan ya. Kalau kita sudah mempelajari CNN itu kan convolution neural network, misalkan itu untuk untuk image misalkan yang 2 dimensi, itu juga ada kriteria perancangan. Salah satunya adalah informasi spasial itu dimunculkan atau dijaga atau itu digunakan di modeling, di arsitektur CNN. Nah ini juga kalau di sini sequence itu bukan spasial, tapi di sini adalah bagaimana model yang sequence itu ya bisa menghandle sequence yang panjangnya bervariasi. Ya. Bervariasi itu artinya ada kalimat yang misalkan berisi 10 kata. Ada kalimat yang lain di input di sini
ya, yang isinya adalah 5 kata. Ada kalimat yang lain yang isinya 15 kata dan seterusnya. Jadi bervariasi itu harus diakomodir. Kita lihat ini kan menggunakan looping yang itu kan artinya fleksibel. Kemudian yang kedua, sequence ya, untuk pemodelan sequence itu ada dependensi yang long term. Dependensi yang long term kita lihat dulu di sini. Artinya kalau kita memprediksi di sini, ini harus yang isi yang di sini atau isi yang sebelumnya di sini itu long, secara panjang, jauh, bukan hanya satu aja, bukan hanya satu sebelumnya. Tapi seperti ini kan sebelumnya, secara tidak langsung ini kan sebelumnya juga, ya sebelumnya juga. Nah ini yang kedua adalah dependensi, ketergantungan yang sebelumnya dan sebelumnya yang cukup panjang itu ada, disimpan gitu ya, tidak hilang, tidak diabaikan ya. Kemudian yang berikutnya sebagai desain kriteria, ya, ini adalah urutan. Urutan itu tidak boleh dibolak-balik. Ya. Kalau seperti yang tadi di sini, kalau himpunan saja dibolak-balik urutannya, nggak apa-apa gitu. Nah kalau misalkan data mahasiswa, ini adalah gender dan lain-lain dibolak-balik masalah. Tapi kalau sequence itu nggak bisa dibolak-balik, artinya bisa berbeda. Ya. Jadi sebuah kalimat ya misalkan saya memukul dia dengan dia memukul saya, misalkan itu juga sudah berbeda ya. Ini adalah ordernya, urutannya di maintain. Kemudian yang berikutnya adalah share parameters ya. Share parameters ini karena tadi juga ada variabel length tadi juga, sehingga kita perlu share parameter ya. Share parameter itu sama seperti juga di convolutional neural network itu ada share parameter kalau kita ingat-ingat, yaitu di filter di convolutional neural network, filter yang sama digunakan untuk men-scan satu image. Nah kalau ini share parameter tadi bobotnya hanya 3 saja ya, ada tiga matriks saja. Ya, jadi recurrent neural network RNN yang tadi itu memenuhi kriteria ini, 4 sequence modeling design kriteria. Nah kemudian ada permasalahannya, ada sebuah kasus yang kita akan bahas di sini, yang untuk RNN ini juga yang populer ya. Tapi mungkin sebelumnya mungkin kita istirahat sebentar ya. Kita break sebentar, kita lanjutkan. Berapa? 15 menit ya, jadi kita lanjutkan 15 menit untuk break.